Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yosiana, NIM 0104202020, jurusan Manajemen Dakwah B semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara. Mata kuliah Manajemen SDM, dosen pengampu Bapak Fahran Haikal STPMM. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen SDM di lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu A. Pengertian manajemen SDM pendidikan. Manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan adalah segala usaha, baik dalam bentuk kebijakan, kegiatan, pertimbangan, dan lain-lain yang dimaksudkan agar sumber daya manusia dapat mampu dan sejahtera dalam bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang B yaitu tujuan manajemen SDM pendidikan. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM lembaga pendidikan yang handal akan menghasilkan SDM yang juga berkualitas. Selanjutnya yaitu C. Tugas dan fungsi manajemen SDM pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Berikutnya yaitu D. Aktivitas manajemen SDM pendidikan. Pertama yaitu perencanaan atau inventarisasi. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Dalam melakukan perencanaan SDM dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode tradisional, yang kedua metode perencanaan terintegrasi. Aktivitas yang kedua yaitu seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan membantu meminimalkan pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru atau yang lulus seleksi mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Yang keempat yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Kelima yaitu pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Keenam yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, yang ketujuh yaitu pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan.